Satu, seperti yang dikatakan Mbak Paijem tadi, siapa, Mbak Eka ya? Seperti yang dikatakan Mbak Eka, bahwa setiap bulan itu akan mengalami perubahan. Ya bisa jadi ada perubahan gitu. Kalau misalnya ada perubahan, jelas kita nggak bisa menggunakan strategi yang sama dong. Makanya kalau ada yang jawab tidak, itu benar. Tapi, kalaupun ada yang jawab iya, saya nggak akan menyalahkan. Karena kalau misalnya nggak ada perubahan, ada kemungkinan kita bisa menggunakan perencanaan yang sama gitu. Contohnya apa? Contohnya gaji karyawan. Gaji karyawan. Setiap bulan biasanya sama dong. Masa ada yang bulan ini gajinya misalnya berapa ya, katakanlah 30.000 gitu, gede banget ya. Misalnya 30.000. Terus habis itu bulan depan pakai dihitung-hitung lagi, ada pakai direncanakan lagi oleh bosnya gitu. Wah, kita naikkan aja jadi 35.000 gitu karena kerjanya bagus. Gitu. Ya, ada kemungkinan seperti itu sih, tapi bakal jarang sekali terjadi kan. Kalau enggak memang ada perintah dari atasan bos besar gitu atau dari pemerintah untuk melakukan peningkatan gaji kepada karyawan, mungkin hal itu bahkan nggak mungkin dilakukan, nggak bakal terjadi gitu. Makanya dalam beberapa kasus tertentu itu ada perencanaan yang dilakukan secara sama, yang secara kontinu gitu. Nanti kita akan belajar itu perencanaan yang seperti apa gitu. Iya betul. Intinya kita harus bisa memilah-milah mana kegiatan atau program yang kita bisa melakukan efisiensi waktu, efisiensi tenaga dengan melakukan perencanaan yang sama, dan mana yang harus tangani secara berbeda. Kalau misalnya ada proyek, ada program dari bulan ke bulan, dan itu nanti menyangkut beberapa kegiatan yang berbeda, sifatnya itu berbeda gitu misalnya. Misalnya yang pertama ya mau mengadakan tablik akbar, terus yang kedua mau mengajarkan acara jahit gratis, terus habis itu yang bulan ketiga nanti bakal diadakan les bahasa Inggris gratis gitu. Nah itu kan 3 hal yang berbeda kan. Nah itu harusnya dibedakan juga karena kita nanti targetnya mungkin berbeda, acaranya pasti berbeda, dan kemudian panitianya juga ada kemungkinan beda juga dong. Nah makanya untuk acara-acara yang seperti itu yang berhubungan dengan proyek, berhubungan dengan program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin, nah itu hendaknya itu dibedakan gitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang rutin, yang insya Allah pasti tidak akan berubah, misalnya gaji karyawan itu tadi ya, itu ya udah apa itu bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lalu gitu. Kecuali kalau memang ada perubahan, misalnya per 1 Januari ini sebenarnya ada kenaikan gaji gitu untuk semua karyawan, entah itu buruh atau yang white collar. White collar itu kayak eksekutif gitu. Itu ada kenaikan gaji gitu. Nah, misalnya seperti itu, berarti ya karena ada perubahan, maka mereka juga harus menetapkan gaji yang baru untuk karyawan gitu. Jadi tergantung kegiatannya apa, kemudian lingkungannya seperti apa, itu semua bisa mempengaruhi perencanaan gitu. Nah, untuk bisa melakukan perencanaan ini dengan baik gitu supaya kedepannya juga baik, apa yang harus dimiliki organisasi supaya perencanaan itu tadi berjalan dengan baik? Karena perencanaan ini penting ya, karena ini sebagai fondasi gitu, fondasi dari sebuah kegiatan. Bayangin kalau misalnya sebuah bangunan fondasinya aja nggak benar gitu, ya bisa-bisa entah itu dalam jangka waktu berapa lama bisa ambruk. Kalau pun ada bangunan yang ambruk ya nggak heran kan, fondasinya
nggak kuat gitu. Nah, ini sama dengan perencanaan dalam sebuah perusahaan, karena perencanaan ini adalah titik awal, ini maka sama dengan sebuah fondasi bangunan gitu. Makanya kalau nggak kuat, nggak dilakukan dengan baik gitu, ya bisa-bisa kegiatannya nanti tidak berjalan dengan baik. Iya, betul. Yang pasti harus punya tuh visi dan misi itu pasti. Oke, iya betul-betul. Nah, selain dari yang dituliskan itu tadi, punya visi dan misi, punya tujuan, itu kan pasti ya harus dimiliki oleh organisasi manapun gitu. Karena nggak ada fungsinya kalau misalnya mendirikan organisasi tapi nggak ada tujuannya, buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang energi gitu. Nah, selain dari itu semua, untuk melakukan sebuah perencanaan itu ada baiknya gitu. Ke perusahaan atau organisasi itu memiliki beberapa kemampuan ekstra gitu. Pertama, kemampuan untuk memprediksi. Nah, betul. Betul seperti yang ditulis dengan Mbak Eka itu. Pertama, kemampuan untuk memprediksi. Kemampuan untuk memprediksi itu gimana gitu. Jadi kita prediksi itu kan seperti meramal ya. Meramal atau mengidentifikasi masa depan itu tadi kan ada yang jawab yang seperti itu. Nah, kalau misalnya perusahaan itu baik dalam memprediksi sesuatu, ya berarti kemungkinan perencanaannya itu berhasil lebih besar gitu. Makanya perusahaan ada baiknya punya bisa memprediksi sesuatu dengan baik, kondisi dengan baik. Kira-kira bulan depan itu seperti apa ya gitu. Atau nggak usah jauh-jauh seperti itu gini. Misalnya kalau saya mau membuat pengajian yang akan didatangi oleh orang yang sangat expert di bidangnya, orang yang memang memiliki kemampuan di bidang itu. Saya mengundang Ustadz Yusuf Mansur gitu. Kira-kira yang datang banyak apa enggak? Gitu. Itu salah satu bentuk prediksi juga. Terus habis itu setelah udah menentukan ini orang yang bakal diundang, kemudian ada prediksi yang muncul lainnya. Kira-kira kalau saya membuat acara pengajian tapi harinya hari Senin, di mana mbak-mbak sama mas-mas ini banyak yang sedang bekerja gitu dan nggak mungkin pekerjaan itu ditinggalkan. Apakah juga tetap banyak yang datang? Karena kalau Ustadz Yusuf Mansur yang datang pasti insya Allah bakal banyak kan. Tapi kalau misalnya sekarang tetap Ustadz Yusuf Mansur tapi harinya hari Senin. Atau kalau nggak gitu hari Minggu deh atau Sabtu gitu. Cuman jamnya jam 12 malam. Kira-kira gimana? Yang datang tetap banyak nggak? Sama-sama orangnya loh ini, sama-sama yang punya banyak masa, sama-sama yang piawai di bidangnya gitu. Enggak kan? Enggak ada yang hadir gitu. Makanya itu juga kemampuan untuk memprediksi seperti itu harus dimiliki oleh tidak hanya manajer tapi juga anggota-anggota lain di dalam perusahaan atau organisasi. Ya betul, memprediksi situasi, lingkungan atau apapun yang bakal terjadi gitu. Karena masa depan itu tidak pasti kan, kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di masa depan. Makanya kita hanya bisa memprediksi gitu. Makanya itu. Nah, kemudian kemampuan yang berikutnya adalah untuk menghitung biaya. Menghitung biaya ini kaitannya dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Misalnya sudah tahu bahwa kegiatan untuk kegiatan pengajian biasanya itu membutuhkan berapa biaya gitu. Uangnya ada berapa. Nah, itu mungkin bisa dijadikan landasan penetapan biaya di kegiatan pengajian yang ke depan gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikasi. Nah, ini pasti kemampuan komunikasi ini pasti dibutuhkan dimanapun. Nggak cuman di
bidang manajemen ya, di kedokteran pun, kalau misalnya dokter komunikasinya buruk dengan pasien, ya bisa jadi